Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas mengenai kekristenan murni, terlepas dari klinik dan pemahaman-pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas lagi sebuah bahasan yang menarik mengenai kutuk. Ya, kutuk. Nah, disadari atau tidak disadari, tidak sedikit dari orang Kristen yang memiliki pengertian atau pemahaman yang salah tentang kutuk. Kutuk masih dipandang sebagai sesuatu yang mistis, yang berhubungan dengan hal-hal supranatural. Oke, masih banyak pendeta yang sering mengkhotbahkan kutuk dalam perspektif bangsa Israel, yang notabene adalah umat perjanjian lama. Sehingga katanya, orang percaya ditempatkan dalam posisi yang sama dengan bangsa Israel yang belum memiliki keselamatan dalam Yesus Kristus. Oke. Nah, khotbah para pendeta ini biasanya juga dihiasi dengan kesaksian-kesaksian pribadi yang bersifat subjektif dan sering dilebih-lebihkan. Bahkan tak jarang, mohon maaf, syarat dengan kebohongan-kebohongan terselubung. Dari etimologinya, betul kutuk berkaitan dengan dosa atau pelanggaran umat. Ya, biasanya kutuk merupakan hukuman akibat dosa atau pelanggaran terhadap hukum Allah. Dalam hal ini di Perjanjian Lama adalah hukum Taurat. Tidak ada yang mistis di dalamnya. Justru kutuk ini adalah hukuman yang merupakan sesuatu yang natural. Oke, jadi di sini aslinya tidak ada yang aneh, sesuatu yang natural aja. Kutuk itu mengakibatkan semua manusia tidak hidup dalam persekutuan yang ideal dengan Tuhan dan otomatis jauh dari segala berkat-Nya. Oke? Kisah kejatuhan manusia ke dalam dosa secara gamblang dijelaskan dalam Kejadian 3. Di situ Anda bisa baca yang mengakibatkan semua manusia menerima berbagai kutuk atau hukuman. Perempuan akan melahirkan dengan kesakitan. Pria akan bersusah payah mencari nafkah, karena bumi juga terkutuk. Dalam Perjanjian Lama, kutuk menimpa seseorang karena ketidaktaatannya kepada hukum-hukum Taurat, dan kehendak Bapa. Biasanya kutuk dalam Perjanjian Lama berbentuk hukuman yang berupa penderitaan fisik, kemiskinan, kematian, dikalahkan oleh bangsa lain ketika berperang, dan hal-hal lain yang bersifat pemenuhan kebutuhan jasmani. Akan tetapi, di zaman anugerah manusia hanya dihadapkan kepada dua kemungkinan, yaitu menerima keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga dia boleh diselamatkan, dengan kata lain tidak terkutuk, atau menolak karya keselamatan sehingga menolak atau tertolak dalam hadirat Allah yang mana dikatakan terkutuk. Dengan demikian, kutuk tidak bertalian langsung dekat dengan berkat jasmani atau keadaan lahiria seperti pada Perjanjian Lama. Beda. Kutuk dosa Adam dan Hawa ini sekarang ini adalah sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Tetapi tidak demikian halnya dengan kutuk atas bumi. Manusia tetap harus hidup dengan berbagai macam kesulitan di dalam bumi itu. Tetapi kesulitan yang dihadapi manusia ketika hidup di bumi yang terkutuk ini, susah payah cari makan, tidak lagi diperhitungkan secara dalam pembahasan teologinya, bukan lagi diperhitungkan sebagai kutuk. Ya memang karena buminya terkutuk, manusia hidup di bumi yang terkutuk, dia harus susah payah.
Jadi ketika orang harus bersusah payah mencari sesuap nasi, Anda jangan bilang, dia terkutuk, maka dia susah payah, tidak kaya. Kalau orang yang tidak kena kutuk, kaya gitu. Salah. Itu pemahaman yang melenceng. Ya. Justru dalam kehidupan umat perjanjian baru, kesulitan itu bisa menjadi berkat untuk menyempurnakan orang itu. Jadi orang itu ketika dia dapat kesulitan, justru bisa jadi berkat untuk menyempurnakan keberadaan orang itu. Keberadaan kehidupan iman orang-orang percaya. Sehingga bisa menjadi serupa seperti Yesus. Anda bisa bacalah di Roma 8 ayat 28 sampai 29. Oke? Soal kebutuhan jasmani di Matius 6 ayat 32. Dijelaskan bahwa Bapa di surga tahu bahwa kita membutuhkan semua pemenuhan kebutuhan jasmani itu. Jadi sangatlah ngawur sekali jika masih dikotbahkan berbagai kutuk yang masih harus dicabut gitu ya dari kehidupan orang percaya, seperti kutuk pengembaraan. Maksudnya apa? Orang yang tidak memiliki rumah tinggal sendiri sehingga harus pindah-pindah rumah kontrakan, sehingga dikatakan orang ini terkutuk, belum punya rumah. Orang pengembaraan ini nih sering pindah-pindah rumah kontrakan gitu ya. Jadi harus dicabut kutuknya supaya bisa punya rumah. Astaga, ini keliru. Kemudian kutuk mandul. Kalau orang mandul dikatakan terkutuk, ya enggak lah, berobat aja ke dokter, ya kan? Jadi jangan gampang bicara, dia mandul, terkutuk dia. Salah itu, ya. Wah, dia miskin, terkutuk. Ya jangan-jangan dia miskin karena malas kerja atau sering berjudi. Gimana Anda bilang dia kutuk, ya kan? Oh, dia kena penyakit ini, kena COVID nih. Terkutuk dia. Astaga. Padahal pendeta aja banyak yang kena COVID. Jadi Anda bilang pendeta yang kena COVID terkutuk. Astaga. Kok dia bisnis bangkrut? Wah, terkutuk dia. Padahal orang bisnis bisa bangkrut karena pandemi, karena salah manajemen. Jadi bukan kutuk. Jadi jangan sembarangan bilang kalau orang bangkrut kutuk. Wah, dia jomblo nih, masih belum punya jodoh, terkutuk dia ini. Itu ngaco banget. Jadi ketika seseorang menerima Yesus sebagai juru selamat pribadinya, maka kita adalah milik Tuhan. Kepemilikan iblis atas hidup orang percaya berakhir. Oke? Pengorbanan Yesus di kayu salib menebus kutuk dosa atas manusia. Anda bisa baca di Galatia 3 ayat 13. Oke? Dengan demikian, kebaktian pelepasan kutuk, lucu juga ya ada kebaktian pelepasan kutuk. Pada prinsipnya adalah praktek perdukunan yang mirip dengan kepercayaan suku-suku primitif. Ya kan? Saya cabut kutuk jomblo, saya cabut kutuk pengembaraan. Ini sama kayak dukun-dukun primitif. Jadi kutak-kutuk gitu ya. Saya cabut dalam nama Tuhan Yesus. Aduh. Ya kalau dia miskin karena sering berjudi, apanya yang mau dicabut? Ya nggak bisa lah. Ya kan? Kalau dia sombong, jarang mandi, bau, nggak ketemu jodoh, mau dicabut kutuk jomblonya. Ya siapa bilang? Ya mandi lalu, dandan lah ya, supaya dapat jodoh gitu, ya kan? Nah jelas ini adalah praktek-praktek klinik yang masih ada di beberapa gereja. Benar, saya nggak bohong. Dengan membawa-bawa nama Tuhan Yesus yang akan mencabut kutuk-kutuk ini gitu. Aduh, rendah amat ya Tuhan Yesus ya. Mencabut kutuk kemiskinan, mencabut kutuk jomblo. Padahal itu bukan masalah kutuk itu masalah si orangnya, ya kan? Malas kerja, ya kan? Sering berjudi, narkoba, ya miskin lah. Udahlah, inilah hamba-hamba Tuhan palsu yang mencari nafkah dengan menjual kuasa Tuhan seakan-akan dia adalah mediator Allah untuk mencabut segala kutuk seperti mencabut bulu-bulu ayam. Lah iyalah, bukan itulah kutuk bagi orang percaya, bukan. Kalau lu miskin, periksa diri, kenapa lu miskin? Lagian hidup di dunia bukan soal apakah dia miskin atau kaya, ya kan? Ya mungkin saja karena dia hidupnya di daerah terpencil, di pedalaman, yang jauh dari kota, yang hidupnya cuma bercocok tanam. Bagaimana bisa kaya? Bagaimana bisa beli apartemen gitu ya? Jadi kalau ketemu orang percaya yang tinggal di desa yang cuma nanam singkong, nanam cabai, nggak bisa beli apartemen, jangan dicabut kutuknya.
mending Anda cabut kutuk dia bisa beli apartemen, kan enggak juga gitu ya. Aduh, jadi lucu lah ya. Jadi seakan-akan si gembala sidangnya atau pendeta ini ya menjadi mediator Tuhan yang sakti untuk mencabut kutuk-kutuk itu. Bukan begitu, ya kan? Nah, apakah Anda sekarang masih percaya bahwa kutuk-kutuk masih perlu dicabut dengan bantuan pendeta sakti? Ya, yang katanya bisa cabut kutuk. Kalau dicabut kutuk kemiskinan Anda, dalam waktu tidak lama Anda akan kaya, sukses dalam segala bisnis. Kalau dicabut kutuk penjombloan Anda segera dapat jodoh. Kalau dicabut kutuk pengembaraan Anda segera bisa beli rumah. Kalau Anda masih percaya itu semuanya, maka Anda masih jadi Kristen kutak-kutuk. Kristen yang mudah dibodohi. Bukan begitu kutuknya, ya kan? Kutuk kita semua sudah ditanggung ketika Anda dan saya menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Masalah-masalah pemenuhan kebutuhan jasmani dan kesehatan kita hadapi dengan hidup bertanggung jawab sebagai orang percaya. Ya kan? Kebutuhan jasmani Anda apa? Beras, sayur, makanan. Ya Anda kerjalah. Bukan minta dicabut supaya dapat makanan dengan mudah jadi orang kaya. Bukan. Kesehatan, ya Anda hadapi dengan hidup yang sehat. Bukan minta dicabut dari kutuk penyakit gitu ya. Padahal Anda sendiri hidup tidak sehat. Ya, jadi orang Kristen harus bertanggung jawab. Bukan sekedar minta dicabut-cabut kutuk-kutuknya gitu ya. Kayak cabutin bulu ayam. Bukan itu coy. Oke? Jadi demikian pencerahan saya pada kali ini. Semoga bermanfaat. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat, supaya mereka juga boleh tercerahkan oleh video saya ini. Shalom.